Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Nur Aziza, NIM 1860332230039. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bani selaku dosen pengampu mata kuliah Tasawuf Nusantara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah tasawuf di Nusantara beserta tokoh-tokohnya. Awal masuknya Islam di Indonesia, tasawuf menjadi salah satu tradisi intelektual yang berkembang pesat. Hampir setiap ulama terkemuka pada periode ini adalah para sufi. Tasawuf atau sufisme masuk melalui berbagai jalur seperti perdagangan, pernikahan, dan dakwah. Namun pengarah tasawuf di Indonesia pada awalnya adalah dari pedagang Arab, Persia, dan India yang berdagang ke wilayah Nusantara. Mereka membawa ajaran tasawuf dan menyebarkannya melalui aktivitas dagang di pelabuhan-pelabuhan utama. Mereka juga membawa kitab-kitab dan tulisan-tulisan tentang tasawuf yang kemudian dikaji dan dipelajari oleh masyarakat setempat. Nah, pada awalnya tasawuf ini di Indonesia dipraktikkan secara individu dan tidak dianut sebagai sebuah tarekat. Namun dengan berkembangnya jumlah orang yang tertarik dengan ajaran tasawuf, maka terjadilah transformasi tasawuf dari sekedar metode menjadi organisasi yang kemudian dikenal dengan sebutan tarekat. Nah, penduduk setempat yang tertarik dengan ajaran Islam kemudian berguru kepada para sufi dan membentuk komunitas-komunitas Islam yang berkembang menjadi pesantren dan majelis-majelis zikir. Hal ini terjadi pada abad ke-13 hingga ke-16 ketika tarekat-tarekat mulai tumbuh. Para sufi seperti Hamzah Mansuri yang bertarekat Qadiriyah berperan penting dalam mengembangkan pemikiran tasawuf di Indonesia. Nah, yang kemudian membentuk tarekat-tarekat yang lebih terorganisasi. Selanjutnya, tarekat-tarekat inilah yang menjadi tulang punggung dakwah Islam dan memakai peran penting dalam memperkuat akaran Islam di Nusantara. Karya-karya Hamzah Mansuri seperti Syaran al-Ashihin yang membicarakan tarekat, syariat, hakikat, dan makrifat bahkan dikenal luas dan diterjemahkan dalam bahasa Jawa, yang manuskripnya tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Nah, periode berikutnya yaitu muncul beberapa tokoh awal tasawuf di Nusantara yang signifikan antara lain yaitu Syamsuddin An-Sumatrani, seorang syekh sufi yang banyak berkontribusi dalam bidang tasawuf dan menulis beberapa karya antara lain Jawhar Al-Haqih, sebuah kitab berbahasa Arab yang berisi 30 halaman yang di sana mengenai hakikat-hakikat tasawuf. Lantas ada Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yaitu syekh yang tinggal di Aceh pada abad ke-17. Ia mengarang kitab berbahasa Melayu, Bustan al-Salatin, yang membahas tentang etika dan menjalankan pemerintahan. Selanjutnya ada Syekh Yusuf Al-Makassari, yaitu syekh sufi yang berasal dari Sumatera Selatan yang bertarekat Naqsabandiyah. Ia banyak berperan dalam penyebaran agama Islam di wilayah Sulawesi dan melakukan perlawanan terhadap Belanda hingga diasingkan ke Afrika Selatan. Dalam perkembangan tasawuf, di Indonesia juga dipengaruhi oleh tradisi keagamaan lokal seperti kejawen, kebatinan, dan mistisisme Jawa. Hal ini terlihat dalam cara pelaksanaan zikir atau wirid, serta dalam praktik-praktik keagamaan yang unik dan berbeda dengan praktik-praktik tasawuf di Timur Tengah. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.